Shalom, salam sehat buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Senin 1 Februari 2021 kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah yang berkata, semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Pepatah itu cocok untuk disamakan kepada sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bersungut-sungut melihat Yesus berkumpul makan bersama-sama dengan seorang pemungut cukai yang bernama Lewi dan kawan-kawannya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak terima jika Yesus bersama-sama dan mau merangkul orang-orang berdosa. Pada zaman Yesus, pemungut cukai adalah profesi yang sangat buruk dan penuh dengan dosa. Dan dosa adalah kebencian bagi Tuhan. Dosa adalah jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, menurut pandangan para ahli Farisi dan orang ahli Taurat, bahwa orang yang berdosa tidaklah pantas untuk didekati dan tidaklah pantas bagi Yesus untuk mendekati orang berdosa seperti seorang pemungut cukai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tetapi Yesus menjungkir balikan pemahaman para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menunjukkan maksud kedatangannya bukanlah semakin memperlebar jurang pemisah, tetapi sebaliknya dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk membuka lembar baru, jalur baru, hubungan yang baru yang menghubungkan antara orang-orang berdosa dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam nats ini, dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia datang untuk memanggil orang berdosa
sehingga orang berdosa itu karena kesadarannya dan kerendahan hatinya mau kembali kepada Allah. Itulah yang Yesus tunjukkan dengan mau datang dan memanggil Lewi sebagai seorang pemungut cukai menjadi murid Tuhan Yesus, sebagai orang berdosa menjadi pengikut Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu nats ini mengingatkan kita bahwa dalam ketidakpantasan kita, Yesus mau datang dalam kehidupan kita. Dalam berbagai penyakit, terutama karena dosa, Yesus mau menghampiri kita. Yesus bersedia memanggil dan menjadikan kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hiduplah senantiasa di dalam hati yang penuh syukur. Hiduplah senantiasa di dalam panggilan yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hatimu, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Karena sepantasnya kita tidak patut mendapat berkat dari Tuhan karena keberdosaan kita, karena sakit kita, karena kelemahan kekurangan kita. Tetapi Allah di dalam kemuliaannya mau memberikan berkatnya dalam kehidupan kita, terlebih kesehatan, terlebih juga berkat-berkat rohani, keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mau merendahkan hatinya, yang menyadari kekurangan dan kelemahannya sajalah yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Jalani hari ini dengan introspeksi, jalani hari ini dengan kesadaran bahwa kita tidak pantas hidup dalam dunia ini jika bukan karena Tuhan sajalah yang memberikan berkatnya, nafas kehidupan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan hari ini. Kiranya firman-Mu itu mengingatkan kami senantiasa supaya kami hidup di dalam kerendahan hati, supaya kami hidup di dalam rasa syukur karena Tuhan mau mendampingi kami, karena Tuhan sampai saat ini tetap memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, terlebih nafas kehidupan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hidup kami dalam segala kekurangan kami menjadi alat untuk Tuhan menyampaikan berkat dan kasih karunia Tuhan itu kepada orang-orang yang masih belum menyadari kehidupannya, yang hanya boleh hidup hanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan saja. Kepadamu kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.